Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad aflahal muttaqun. Alhamdulillah hadirin, Allah memberikan bonus panjang umur kepada kita. Dari Sabtu kemarin sampai Sabtu ini tidak ada sesuatu kecuali kenikmatan yang kita terima. Alhamdulillah ala dzalik. Kemudian hadirin, dulu kita pernah membaca di dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah bahwa amin itu Masya Allah ya, punya keramat itu kalimat amin di dalam sholat itu. Dan pembacaan amin itu tidak terbatas kepada makmum. Jadi jangan begini, imam pengen diaminin sama makmum, tidak. Pembacaan amin itu ucapan amin untuk imam dan makmum. Jadi kalau jadi imam juga jangan diam kita. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin bareng. Karena aminnya malaikat kata Nabi bersama dengan aminnya imam. Maka jangan tidak imam juga mengucapkan amin. Jadi ucapan amin bukan hanya untuk makmum saja, dalam jamaah imam pun disunahkan mengucapkan amin ya. Nah. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين
Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Malam ini kita akan membaca kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah yang pokok pembahasannya tentang kehebatan daripada hari Jum'ah. Jadi sekali lagi, jangan percaya, jangan terpengaruh, jangan didengar, jangan dianggap orang yang mengatakan malam Jumat atau hari Jumat itu hari yang serem. Yang lebih serem lagi omongan dia. Ya, bukan hari Jumat dan malam Jumatnya, yang lebih serem omongan dia mengatakan bahwa hari Jumat itu hari yang serem. Salah besar, ya. Dia adalah hari besar, ya. Nah, disebut di dalam Al-Qur'an dan diterangkan oleh Nabi Muhammad ini berapa banyak makhluk yang kita dengar. Selanjutnya masih tentang kebesaran hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ma'alna Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa huwa Abu Ya Sayyid al-Allamah Muhaddithul Haramain Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah ila an qala wa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru minas salati alayya kulla yaumil jum'ah fa innahu mashhudun tashhaduhu al malaikah wa inna ahadan lan yusalliya alayya illa uridat alayya salatuhu hatta yafrugha minha. Qala qultu wa ba'dal maut ay hal tu'radu salatuna alayka ya Rasulullah ba'dal maut? Faqala inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyak oleh kalian membaca salawat atasku di hari Jumat. Kalimat perbanyak berarti sebelumnya ada salawat, cuman nggak banyak, mungkin begitu. Dan mengucapkan salawat ala Nabi tidak terbatas hari Jumat, kapan saja, di mana saja, asal tempatnya munasib, silahkan. Tapi umpamanya di WC jangan, ya. Nah, barangkali sedang dalam keadaan kurang baik, ya, lagi telanjang misalnya, jangan, ya, biar dalam keadaan yang bagus. Nah, silakan salawat kepada Nabi kapan saja baik, lebih banyak lebih bagus, tapi Nabi tekankan perbanyak oleh kalian, berarti sebelumnya juga banyak. Jadi nggak mungkin perbanyak kecuali sudah dilaksanakan oleh kita tuh salawat. Kita harus punya wiridan salawat. Hanya saja di hari Jumat Nabi mengatakan perbanyak salawat kalian kepada aku di hari Jumat, karena khusus di hari Jumat salawat itu disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Malaikat Allah. Disaksikan oleh malaikat Allah. Secara khusus tiap kita beramal disaksikan malaikat enggak? Disaksikan enggak? Disaksikan raqib atid. Tapi ini lebih khusus lagi, lebih istimewa lagi, di hari Jumat ada malaikat khusus yang memperhatikan itu salawat kita. Dan ketika malaikat itu melihat hamba Allah berbuat baik, malaikat tidak diam. Ngapain? Mendoakan kita itu malaikat, saudara-saudara. Seperti juga mendoakan anda yang datang menuntut ilmu ini. Ya, didoakan sama malaikat. Ya. Naam. Kemudian ketika Rasulullah berkata begitu, disambung lagi, wa inna ahadan lan yusalli alayya illa uridat alayya salatuhu hatta yafrugha minha. Sesungguhnya tidaklah salah seorang dari kalian bersalawat kepada aku
kecuali disampaikan oleh malaikat khusus yang menyampaikan hal tersebut kepada Nabi SAW sampai selesai. Dikasih tahu si fulan bin fulan bersalawat kepada kamu. Bahkan di sini dijelaskan sampai ente selesai salawat, Nabi tahu tuh, sampaikan. Seolah-olah menyampaikannya, ya Rasulullah, si fulan lagi bersalawat kepada kamu nih. Baik kalau itu dalam keadaan hidup. Sahabat sudah nanya duluan, karena ada orang yang mungkin, bagaimana kalau dalam kubur, Bib? Ini udah ditanya oleh sahabat. Qultu wa ba'dal maut, ya Rasulullah, apa setelah meninggal? Karena ini waktu Nabi ngomong masih hidup. Kalau engkau sudah meninggal bagaimana? Soalnya begitu nanya. Kalau engkau sudah meninggal bagaimana ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Gal ayhal tu'radu salatuna alaika ya Rasulullah ba'dal maut? Apakah tetap dilaporkan kepada engkau salawat kami dalam engkau keadaan sudah mati? Kalau hidup oke lah. Ini udah mati. Kan kelihatannya orang mati nggak ngomong kan? Kalau di tempat tadi Kuitang orang mati nggak ada yang ngomong. Subhanallah. Benar? Nggak ngomong tuh, orang mati diam aja kayak tidur. Di sini sama kan? Ya sama kan gitu. Ya, di mana aja. Taib. Faqala, dijawab oleh Nabi. Enaknya kalau ada Nabi begitu ya. Ada persoalan, tanya, jawab. Persoalan, tanya, jawab. Kalau sekarang tanya, jawab, yang jawabnya macam-macam. Ada yang ngaco, ada yang ngawur, ada yang gila jawabannya. Kalau sekarang ini, ya. Walaupun dia betul kiai juga sama. Ya. Katanya kiai begitu. Ya. Yang disifatkan oleh Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, itu yang mana tuh? Yang paling takut kepada Allah ulama itu ulama yang mana? Kalau sekarang kita mau ngomong siapa? Kayak Imam Syafi'i itu ulama, Hambali ulama, Hanafi ulama, Imam Syafi'i imam kita, mereka ada ulama-ulama besar. Dengan disaksikan oleh umat semuanya dan dibuktikan dengan karangan-karangannya, ilmu-ilmunya, ya, wara'nya, ibadahnya, takutnya mereka kepada Allah, ya. Nah, itu ulama. Kalau sekarang perlu dipertanyakan dulu, gampang sih. Ambil dari majalah satu hadis, ngomong Ustad. Iya sekarang begitu. Dikit aja bisa tahlil Ustad. Ngomong sedikit Ustad. Ya khair kalau Ustad begitu aja sebutan hormatan, ya. Tapi kalau diustadkan betul, dianggap omongannya, diambil omongannya, dianggap fatwa-fatwanya yang kadang-kadang ngaco, bahaya itu saudara. Tapi Nabi pasti benar, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pasti benar Nabi kalau sudah turun wahyu dari Allah. Dijawab oleh Nabi. Waktu ada sahabat nanya, kalau engkau sudah meninggal gimana ya Rasulullah? Kalau ente hidup ya khair, dilaporkan. Udah meninggal. Dijawab oleh Nabi, sesungguhnya Allah mengharamkan atas tanah, ya, untuk memakan jasadnya para anbiya alaihimussalatu wassalam. Ini dalil bahwasanya para anbiya, para mursalin, mereka tidak dimakan di tanah atau binatang-binatang di dalam kuburnya utuh. Demikian pula orang-orang yang soleh banyak yang utuh. Orang yang meninggalnya husnul khatimah banyak yang utuh. Orang yang meninggal mukmin baik hari Jumat, malam Jumat banyak yang utuh. Ya, Masya Allah banyak. Mungkin Anda pernah dengar udah sekian puluh tahun buka masih utuh. Sekian ratus tahun dibuka masih utuh. Kenapa? Allah yang menjaga. Apalagi Nabi, itu orang biasa. Nabi ini mengatakan, para Nabi itu jasadnya wali nggak hancur, ya. Kalau orang-orang lain mungkin iya hancur, mungkin tidak, dan yang disisakan biasanya hanya tulang, tulang ini, pantat, maaf ya, tulang itu saja yang ditinggalkan. Nanti diciptakan dari situ, ya. Nah, yang lain hancur. Berarti masih berlaku tuh. Loh bagaimana caranya? Nggak usah nanya dah, bukan ranah ente tuh nanya gitu. Nggak usah repot kita ini, kan ini dari masalah yang gaib sebetulnya ya, walaupun Nabi keterangkan gimana cara ngomongnya. Kalau ente tahu cara ngomongnya tuh malaikat dengan Nabi di dalam kubur, apa bedanya buat Anda?
Ada faedahnya enggak? Mendingan istilah amanna billah wa ma ja'alna anillah ala muradillah. Apa yang datang dari Allah kita beriman dengan apa yang Allah maksudkan. Apa yang datang dari Rasulullah kita terima dengan yang Rasulullah maksudkan. Karena kita paham bahwa Nabi enggak pernah berbohong dan punya keistimewaan. Ya, baik. Jadi hadirin, ini salah satu anjuran buat kita agar memperbanyak membaca sholawat di hari Jumat. Di luar Jumat baca juga sholawat, cuman di Jumat ditambah. Misalnya ente biasa baca sholawat Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Sabtu, Minggu 1000. Jumat tambahin barangkali 1100, 1200. Saudara, ini ibadah kepada Allah jangan suka dibatasi dengan kemampuan dari otak kita. Kalau Allah sudah mau memberikan keistimewaan kepada Anda, orang lain baca 5, ente bisa 50. Gimana caranya? Nggak tahu. Allah kasih begitu. Ya, dia biasa baca tuh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli dengan nikmat. Dia udah 100, orang baru 5 atau orang baru 20. Bisa Allah. Namanya itu tayyil wagat, dilipat oleh Allah itu waktu. Seperti mimpi aja. Mimpi kan masya Allah jauh gitu ya. Nah, itu mimpi, kembang tidur. Ini Allah yang menciptakan kita. Ya. Jadi bisa aja tuh. Jangan bingung Anda. Ada sebagian orang salawat kepada Nabi 1 juta kali sehari. Ada yang 0,5 juta, ada yang 3 juta. Kalau dipikirkan bingung. Al-Imam Suyuti kayangan begitu banyak, umurnya cuma 40 sekian tahun. Banyak imam-imamnya begitu. Ada orang yang bisa menyelesaikan Al-Quran 4 kali satu hari, 8 kali satu hari. Ada orang baca Yasin, dia hafal Al-Quran. Itu keistimewaan dari mana? Allah yang mengatur. Ketika kita baik hubungan kita dengan Allah, Allah beri banyak keistimewaan. Semuanya. Enggak khusus ulama apa habaib, enggak, siapa saja. Kalau hubungan kita bagus dengan Allah, Allah nanti memberikan kebagusan kepada kita, keistimewaan kepada kita, saudara-saudara. Ya. Baik. Kembali kepada yang sedang kita baca. Jadi marilah saya ajak diri saya dan saudara-saudara untuk kalau hari Jumat ditambah salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, selain hari Jumat kita harus punya wiridan salawat. Bib, saya nggak bisa banyak, Bib. 10, alhamdulillah, nggak apa-apa. Dan orang-orang yang punya wiridan seperti baca ratib, baca wiridul latif, pasti ada sholawat di situ. Semua amalan ulama tuh, wirid dan ulama tuh, ya ada sholawat di situ, pasti. Ya. Dan sholawat ini amalan yang selalu makbul. Kenapa selalu makbul? Kan tadi lihat, sekalipun Nabi sudah meninggal, Nabi jawab. Yang bersalawat kepada Nabi, Nabi jawab tuh. Si fulan bersalawat kepada, dijawab oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi kalau menjawab doa Nabi tidak pernah ditolak oleh Allah. Berarti setiap orang yang selawat dalam keadaan apapun, sekalipun pengen di alam sama mertua, dia tetap mendapat ganjaran sekalipun riya. Itu keistimewaan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena doa Nabi tidak ditolak. Itu masalahnya. Tapi kalau yang lain antara diterima dan tidak, sholat antara diterima dan tidak, insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT ya. Tapi kalau sholawat pasti. Ya, dalilnya itu bahwa Nabi menjawab. Kalau Nabi menjawab berarti diterima doanya oleh Allah. Qala warwal Baihaqi wa ghairuhu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala aktiru sholata alayya fil lailatil gharra'i wal yaumil azhar. Nabi bersabda, perbanyaklah sholawat kepada aku di malam Jumat dan hari Jumat. Ini yang nyuruh sholawat bukan saya Ahmad Haddad, bukan Kiai Khalil, bukan Kiai Fulan, yang menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nggak pernah ngomong sembarangan. Ya, wala yajulu lisanuhu illa fis shawab. Nggak bicara kecuali kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dan kembalinya bukan sama Nabi. Itu Nabi ngomong, ayo kamu baca salawat kepada saya. Buat siapa? Buat Anda. Ulama mengatakan
perumpamaan baca sholawat itu kan Nabi kan sudah ampuni dosanya. Inna fatahna laka fatham mubina yaghfir laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Udah pasti ahli surga Rasulullah SAW. Kita nambah sholawat buat apa? Nabi udah nggak butuh. Nah, ini air seolah-olah. Kita ini punya botol. Ketika kita beramal bersolawat, seolah-olah ngisi itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sendok. Kalau sudah penuh, kepada Nabi baiklah itu. Kalau sudah penuh nanti gimana? Udal kan? Apa bahasa Indonesianya? Luber, ya luber kan? Kita ngambil luberannya. Nanti luberannya itu buat kita, saudara, kata ulama. Luberannya itu buat kita. Nabi udah penuh. Doa Nabi, doa malaikat, rahmat dari Allah, itu yang akan kita dapatkan. Di samping Nabi sudah jelas paling tinggi udah magamnya. Coba Anda bayangkan nih Rasulullah. Seandainya nggak ada yang sholawat semua, nggak ada yang sholawat. Nabi mengatakan siapa yang menunjukkan jalan kebaikan maka dia mendapat ganjaran sesuai dengan orang yang amalkan kebaikan yang ia tunjukkan. Suruh haji, dia dapat ganjaran haji. Suruh ngaji, dia dapat ganjaran ngaji. Suruh sholawat, dia dapat ajaran sholawat, dapat ganjaran sholawat. Sekarang bagaimana Rasulullah? Tidak ada orang yang ngaji, tidak ada orang yang baik, tidak ada orang yang berakhlak, tidak ada orang yang beriman, tidak ada orang yang sholat, tidak ada orang yang berzikir. Semua ganjarannya kembali kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketinggian Nabi SAW? Itu sebelum orang sholawat misalnya. Ketika orang berbuat baik, Nabi dapat berapa miliar manusia? Berapa kebaikan yang didapatkan Rasulullah selama dalam satu hari itu? Ditambah lagi dengan orang sholawat kayak apa magomnya Rasulullah. Hebatnya Rasulullah itu kita nggak bisa bayangkan. Makanya katanya orang kalau mau mengukur kehebatan Rasulullah dengan kitab nggak bisa, kitab nggak bisa. Karena senantiasa berlimpah terus. Seperti yang saya utarakan. Ini hari seluruh umat misalnya Nabi dapat 1 miliar. Hari ini, besok ada tambah lagi, ada yang datang lagi, ada yang lahir lagi. Dan begitu seterusnya. Setiap hari magomnya Rasulullah naik dan terus. Makanya nanti istimewanya di dalam kubur juga Nabi kita Muhammad SAW. Semua mundur, semua angkat tangan. Hanya Rasulullah yang berani. Hanya Rasulullah yang berbicara dengan Allah nanti yaumul qiyamah. Dekatkan diri kita dengan Allah. Dengan apa saudara yang paling banyak? Dengan yang paling mudah mendekatkan diri dengan Rasulullah dengan membaca sholawat. Betapa banyak orang yang buaya bajingan gara-gara sholawat tobat. Betapa banyak orang pembunuh dan segala macam karena sholawat dia tobat, mendapatkan rahmat daripada Allah SWT. Betapa banyak orang yang belok ke sana kemari karena sholawat dilempengkan oleh Allah SWT karena berkahnya sholawat. Jangan menganggap enteng sholawat, agungkan sholawat. Memang Quran nomor 1, ya. Orang kan begini saudara, kan ada itu soal pengagungan itu kan perasaan, nggak kelihatan kan? Saya cinta nih, emang ada buktinya tuh cinta 2 kilo, 3 kilo kan nggak ada. Lebih kan ada Al-Quran, betul. Kita mengagungkan Al-Quran, mengagungkan taruh di diri kita. Oh ini Al-Quran, tempatkan di tempatnya. Oh ini sholawat, tempatkan di tempatnya. Oh ini zikir, tempatkan di tempatnya. Seperti kita cinta sama istri lain. Cinta sama orang tua kan lain dengan cinta istri, ya enggak? Cinta kepada anak lain, cinta kepada guru lain, cinta kepada orang lain, cinta kepada benda lain, enggak sama. Tapi namanya satu tetap, apa? Cinta. Siapa yang membedakannya? Ente yang tahu di hati ente sendiri. Ya? Ente sendiri. Kalau si Aib cinta sama istrinya kelihatannya. Ya, makanya ketawa terus tuh. Ya, enggak apa-apa, bagus, disuruh kok kita. Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Berbuat baiklah kamu kepada keluargamu, akulah orang yang paling berbuat baik kepada keluargaku. Itu Nabi Muhammad SAW. Suruh dihargain itu ibu-ibu, ya. Nah, baik. Kembali kepada yang kita baca. Nabi bersabda, perbanyak oleh kalian membaca salawat kapan? Malam Jumat dan hari Jumat. Ini hadis yang lain nih, ya. Qala fi lailatul gharra wal yaumil azhar. Lailatul Jum'ah wa yaumil Jum'ah. Lailatul gharra wal yaumil azhar itu artinya malam Jum'ah
dan hari Jumat. Nah, tinggal caranya gimana? Kan begitu. Tadi saya udah bilang, kalau hari yang lain 30, malam Jumat 50. Kalau hari lain yang 100, malam Jumat 150. Dan begitu seterusnya. Berarti kan lebih. Gitu. Ya. 6. Qala ba'dul 'arifin radhiyallahu anhum aqallu haddil iktsar salatu mi'atin aw arba'umi'ah. Nah, sekarang dikasih tahu. Sebagian ulama al-'arifin kalau ada pertanyaan, Bib, berapa sih yang dianggap banyak itu? Lebih dari satu banyak kan? 1, 2, lebih dari 1 itu banyak. Ya, lebih dari 2 lah, ada yang beli 2, ada yang beli 1, apalagi 3 ke atas. Di sini dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa yang dianggap banyak itu minimal banyak itu, jadi mana banyak? Kesana lebih banyak lagi tentu. Yang dianggap banyak itu kata beliau 300 atau 400 kali. 300 atau 400 kali. Khususnya ini di malam Jumat nih. Ya, kan 300 atau 400. Misalnya Anda biasa 300, hari Jumat kita bikin 400. Yang biasa 400 tambahin jadi 500. Jadi orang dianggap banyak bersalawat kepada Nabi, berapa batasannya? 300 ke atas. Kalau belum 300 belum banyak, tapi dapat ganjaran? Dapat ganjaran. Dapat dong. Orang minum 1 teguk dengan 10 teguk kan sama, namanya minum. Tapi lain yang ia dapatkan, yang ia rasakan. Jadi minimal berapa? Minimal banyak itu 300. Berapa lama sih 300? Ente hitung aja dulu 10 biji 10 kali. Pendek nih ya. Terserah mau syiar apa. Oh, saya mau sholat tibiyah, saya mau sholatan kamilah. Hah? Sholat apa terserah yang Anda mau. Sholatul Fatih atau sholat apa saja terserah. Minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Gitu. Hitung berapa detik. Kaliin. Misalnya saya bisa dalam 5 detik 5 kaliin aja. 60 bagi 5 kali 5 berapa tuh dalam 1 menitnya? 1 jam berapa? Kan gampang. Dan kalau sudah terbiasa, saudara, kadang-kadang orang diam. Kata ahli zikir, zikir itu kata ulama dibagi 3. Ada zikir lisan, ada zikir lisan dan hati, ada zikir hanya hatinya saja. Itu paling tinggi udah tingkatannya. Dan orang-orang yang sudah biasa tuh mengucapkan salawat atau zikir, itu kadang-kadang ngomong sendiri, udah nggak berasa dia. Kelihatannya begini tapi lisannya lain kepada Allah. Makanya ada orang yang diam aja, kelihatannya diam, padahal berzikir saudara-saudara hatinya. Ada yang berzikir itu dengan detakan jantungnya nih, tak tak, Allah Allah Allah, dia diam aja kelihatan, padahal dia lagi zikir dengan hatinya. Tuh begitu saudara. Kalau sudah terbiasa itu zikir, oh aduh, masya Allah nikmat. Salawat juga begitu nikmat. Dan mudah-mudahan orang-orang yang bersalawat ini ketika mereka meninggal didatangin oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dibarengin, dituntun oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang lihat Bib? Ente yang lihat nanti. Yang lihat Anda sendiri. Gak usah jauh-jauh dah. Biasanya orang kalau mau meninggal, kalau orang baik, ada yang dilihat 2 minggu atau seminggu atau 3 hari mau meninggal. Oh tuh Kiai Fulan, oh tuh ibu tuh datang. Yang dengar mana ibu? Nggak ada ibu. Tuh abah datang. Nah, kalau udah si sakit ngomong begitu, ente jangan tinggal tuh. Ya, kalau ada orang yang sakit sudah ngomong-ngomong orang yang meninggal datang, Anda jangan tinggal tuh. Itu biasanya alamat tuh. Nggak lama lagi biasanya tuh. Ya, biasanya gitu diajak memang. Ada yang diajak. Tergantung dia sering nyebut ulama fulan, Habib fulan, awali fulan, insya Allah pada datang nanti. Ditungguin. Ayo sudah jangan takut ente, bismillah. Kita tunggu. Kita antar. Waduh.
Makanya waktu meninggalnya pada senyum. Senyum enak dilihat mukanya. Kenapa? Yang dilihat begitu. Tapi ada yang wah dahsyat begitu, melotot matanya. Ini yang dilihatnya apa? Wallahu a'lam. Di situ kan penentuan nanti. Ada syaitan, ada Rahman. Nah, orang-orang yang baik Allah akan jaga. Allah akan jaga lisannya. Allah akan jaga la ilaha illallahnya, akan jaga hatinya. Tenang dia menghadapi kematian. Kenapa? Karena punya bekal waktu hidup, amalannya baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah ya. Kembali kepada yang sedang kita baca. Jadi malam Jumat dan hari Jumat kita perbanyak sholawat, dan minimal banyak itu 300 atau 400, terserah Anda mau pilih yang mana. Alhamdulillah dua tuh. Yang bisa 300 ya lebih dari 300, yang biasa 400 lebih dari 400. Dan kalau sudah biasa itu zikir nggak berasa, cepet. Saya ingat dulu abah saya rahmatullah alaih sudah meninggal. Itu kalau jalan misalnya dari rumah ke pasar jauh, dia senangnya jalan kaki, bawa tasbih. Ditanya, ente ngebaca apa? Sudah nggak baca. Kita misalnya, anak baca la ilaha illallah 100 kali, anak baca 5.000 kali. Tempo-tempo baca 25.000 kali. Tapi bagaimana bacanya tuh? Nggak tahu. Allah kasih cepat, kasih tayil banget. Ya, jadi kalau orang udah terbiasa tuh begitu. Memang benar saudara, dalam hal segala macam juga ya. Kalau kita misalnya orang yang biasa bikin martabak lah, kalau nggak biasa lama nggak satu juga, lama surat ngucap sini loncat sini salah. Tapi yang pinter plek sek telur ambil ini putar lempar ke atas set gini, malah dilempar lagi lihat di TV itu, mau dilempar. Kenapa? Udah ahli untuk martabak saudara, apalagi ini. Betul kan? Ini maksudnya pemahaman Anda sudah jelas nih. Ini omongan bukan main-main, ya. Begitu. Ya. Nah, baik. Kita lanjutkan saudara-saudara. Kalau min fadail yaumil jum'ah, di antara keistimewaan juga hari Jumat adalah ma ja'a fil hadis anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qala man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Nah, ada bacaan lain selain sholawat. Apa? Surat Kahfi. Ya, baik itu malam Jumat atau hari Jumat. Ketahuilah hari di dalam tahun Hijrah dimulai dari kapan? Maghrib. Sekarang nih hari apa? Sekarang hari Sabtu. Kalau internasional sekarang masih hari Jumat. Hari apa? Sabtu. Sekarang hari Minggu. Maaf. Ya, hari Minggu kalau dalam hitungan hijrah. Jadi kalau misalnya ada orang yang meninggal sekarang nih, itu hari Minggu meninggalnya, walaupun malam Minggu tapi dihitung itu hari Minggu sama. Nah, malam Jumat dimulai dari maghrib, Kemis malam sampai Sabtu, tuh, malam Sabtu sampai jam 6 lagi, sampai maghrib lagi. Maghrib malam Jumat sampai maghrib hari Jumat, itulah hari Jumat. Ya, barang siapa membaca surat Kahfi, surat Kahfi itu, ya, maka di malam Jumat, di hari Jumat akan bercahaya nur, ya, diciptakan nur oleh Allah SWT dari dirinya sampai ke atas, ada yang bilang sampai ke Ka'bah, ya, pokoknya diciptakan nur oleh Allah selama Jumat sampai Jumat yang akan datang, ada cahaya. Ya, kita nggak lihat ya, malaikat mungkin yang lihat atau aulia sholihin mungkin yang lihat, ada cahaya. Ya, ada kelebihan tuh orang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Taib. Kalau bacanya nggak di hari Jumat tetap dapat Al-Quran, karena surat Kahfi adalah surat dalam Al-Quran. Tapi khusus hari Jumat ada dalil khusus. Ya, loh kok begitu Beb? Iya, kayak obrolan aja saudara, kayak obrolan. Terigu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5.000 per kilo. Yang punya toko bilang, siapa yang datang hari Minggu ini akan ada obrolan. Setiap hari Minggu terigu turun jadi 3.000. Untung berapa kita? 2.000. Itu orang bisa begitu. Apalagi Allah. Anda baca Kahfi dapat ganjaran. Tapi ketika ada dalil khusus bahwa itu dibaca di Nabi mengatakan Jumat,
lebih lagi ganjarannya. Ya itu tadi, ada cahaya. Kayak apa cahayanya nggak usah ente tanya lah. Ya, yang begini nggak usah kita panjangin. Sebab ada orang-orang yang nggak demen model-model begini, pikirannya terlalu pintar, saudara-saudara. Ya, kayak orang-orang liberal itu kan terlalu pintar pikirannya. Ya, pikirannya pakai pikiran dia sendiri, tidak pakai pikiran iman. Kalau kita pakai pikiran, pakai iman kepada Allah. Ya. Wa rawa Dailami fi musnadihi marfu mauqufan ala Abi Sa'id wa lafdhu qala man qara'a suratul kahfi lailatul jum'ah adha'a lahu ma minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa membaca surat kahfi malam Jumat, Allah akan berikan cahaya dari dia sampai ke Baitul Atiq. Baitul Atiq itu ada yang mengatakan itu Ka'bah. Ya, tempat kita dimerdekakan. Ya, karena kita menyembah Allah, dimerdekakan dari ada api neraka. Jadi Ka'bah itu Baitul Atiq, kiblat kita kan. Bukan kita sembah Ka'bah, bukan. Mempersatukan arah Ka'bah. Yang disembah siapa? Allah. Ada cahaya tuh khusus. Siapa yang melihat? Ya Allah dengan malaikatnya. Ada faedahnya enggak? Insya Allah mudah-mudahan jelas ada faedahnya. Kalau dia meninggal di antara dua Jum'ah itu berkat nur yang ada pada dirinya, insya Allah dia meninggalnya husnul khatimah. Kita orang Islam ini selalu diingatkan untuk mati, karena dunia enggak kekal. Yang kekal nanti di akhirat, dunia bakal kita tinggal. Ya, sengaja dilupain. Sebab kalau ingat mati terus orang nggak bisa makan, nggak bisa minum. Suruh ingat sendiri. Ya untuk mengingat kematian itu banyak berzikir, bersolawat, ngaji, kumpul dengan orang-orang yang baik. Ingat mati. Nggak ada orang yang lagi nonton show, apa namanya? Kalau ada konser, ya, biasa nonton konser ya. Nah, jadi kalau ada konser tuh, ada nggak yang ingat kepada Allah? Jarang, kecuali orang-orang aulia barangkali mau mencoba hatinya. Nggak ada. Kalau yang lihat konser ya joget-joget begini-begini, ikut nyanyi. Nggak ada ini nyanyi dia la ilaha illallah lah digambarin orang, saudara. Orang yang gila di situ. Nggak ada. Tapi kalau Anda kumpul di pengajian begini, ya, mendengarkan ustadz ngomong, baca Al-Quran, baca sholawat kepada Nabi SAW, minimal kan ini akan kita dapat ganjarannya di samping di dunia, di akhirat kan. Jadi pasti ingat mati. Orang itu mesti ingat mati. Jangan diingatkan orang, kita harus mengingat sendiri bahwa saya bakal mati dan perlu modal. Nah ini modal sekarang nih, modal. Ini modal kita. Ya, modal ini. Ini sholawat juga begitu, baca Al-Kahfi juga begitu. Ya, ada cahaya. Ada kelebihan tuh, ya. Ayo mari, yang belum biasa baca surat Kahfi, mulai malam Jumat yang akan datang, mari baca surat Kahfi, baik itu ibu ataupun itu bapak atau anak-anak. Mari biasakan membaca surat Al-Kahfi. Bim, kelewatan karena saya waktu itu sibuk, nggak apa-apa malam Sabtunya. Niatin qadha, Allah Maha Kuasa memberikan ganjaran. Jangan biasa tinggal, kalau ditinggal nanti nggak lagi. Biasakan tuh, ya, malam Jumat atau hari Jumat baca surat Kahfi. Nggak punya kesempatan sebelum Jumat, datang kita ke masjid. Jam berapa? Jam 10 atau jam 11? Setengah 11 ya. Sekarang duha jam berapa? Jam 11. Kalau yang cepat sih bacanya 15 menit selesai, kurang malahan, ya. Datang kita ke masjid duluan, baca surat Kahfi. Wah, saya bacanya susah, Bib. Sebisanya ente. Misalnya maghrib 1-2 lembar, malam terusin, besok terusin sampai sebelum maghrib hari Jumat selesai itu surat Kahfi. Boleh begitu. Kan kalau udah terus, itu orang yang baca Al-Quran itu dapat apa namanya? Keistimewaan, dapat ajaran dari Allah SWT. Lama-lama lancar sendiri. Asal jangan nggak ada guru sama sekali, sebab nanti panjang pendeknya ruwet, ya. Yang baca ukurannya nggak benar gitu, terus dia baca, nanti jadi bagus bacaannya. Jangan ngalah. Kalau Anda misalnya baca Al-Quran kurang bagus, lihat ada ustadz, oh Bang Ajis pintar bacanya, Bang Joni pintar bacanya, jangan kalah, jangan, terus Anda baca. Semua bisa jadi begitu. Semua bisa jadi lancar. Karena Quran bukan punya Habib, bukan punya Nabi,
Bukan punya malaikat, punya siapa? Kalamullah. Allah yang akan memperbaiki bacaan kita. Tapi terus baca. Iktikadnya bagus. Oh, kafi ini saya tahu nih sekarang. Insyaallah nanti malam Jumat saya begitu. Itu tanda-tanda baik tuh. Ya kalau ngaji ini ada gini, yang kita mampu, nggak usah dipaksakan. Yang Anda mampu. Bisa saya baca? Bismillah baca. Niati, insyaallah malam Jumat ini saya mau baca kafi. Nanti waktu bacanya tuh nikmatnya lain. Anda bakal ingat nih. Aduh Habib orang ini saya baca. Itu nikmatnya lain. Kenapa? Karena Anda mengamalkan ilmu yang Anda dengar. Man amila bima alima aurasahullahu ilman ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia dapat, Allah akan mewariskan kepada dia ilmu yang dia tidak tahu. Ya begitu tadi. Ngajinya kurang benar, jadi benar. Itu ilmu dari Allah diberikan kepada Anda. Jadi nggak usah ilmu itu jadi bisa terbang. Jangan begitu. Sebenarnya jangan. Kan ada orang yang begitu maunya. Bisa terbang, ditembak nggak apa-apa. Hah? Dirindas sama mobil, nggak apa-apa. Orang gila sudah mengambil dirindas mobil, ngapain? Ya. Nggak usah. Yang pintar itu kayak tadi. Dengar suruh baca kafi, baca kafi. Dengar suruh baca salawat. Nah, ini pintar namanya. Udah jelas sebabnya. Ganjarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Beduk jam berapa nih? Hah? 6 menit. Oh, masih banyak, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ah sata'a lahu nurun min tahti qadamaihi ila ananis sama'i yudhi'u lahu ma yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'atain. Ini semua tentang kahfi. Yang satu bilang A tentang kahfi, yang satu lagi bilang A tentang kahfi. Hadis juga dari Nabi SAW. 3 datang hadis ini yang kita baca di sini sekarang, atau 4. Semua maksudnya memberi semangat kita untuk membaca surat kahfi dan keistimewaannya lain-lain. Nah, sekarang lain lagi nih. Barang siapa membaca surat kahfi, yang tadi sudah kita dapat tuh ya, ada cahaya, ada tambahan lagi. Cahayanya itu bagaimana? Sata'alahu nurun, memancar dari orang tersebut cahaya dari bawah kakinya sampai ke atas langit. Ya. Yudhi'u lahu yaumal qiyamah, dan cahaya itu yang tadi mungkin Anda bertanya buat apa tuh cahaya, akan menerangi Anda nanti di yaumul qiyamah. Oh, akan menerangi saya di yaumul qiyamah. Apa gelap yaumul qiyamah? Mungkin nanti di mahsyar buat Anda gelap. Kan ada yang tenggelam, ada yang kepanasan, ada yang segala macam tuh. Dia akan jadi senjata, akan jadi kapal penyelamat buat kita, saudara-saudara. Itu maksudnya, ya. Yudhi'u lahu yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'atain, dan diampuni oleh Allah dosa-dosa kecilnya di antara 2 Jum'ah itu. Baca kahfi ini hari malam Jumat, misalnya Jumat baca. Terus ada pengampunan tuh. Berkah surat kahfi itu sampai Jum'ah lagi. Malaikat hitung 50 dosanya nih. Tapi dia baca kahfi enggak 50. Dikorting cuman 20. Beruntung nggak kita? Beruntung dong. Diturunkan. Ini pemahaman saja, Allah lebih kuasa dari itu. Cuman Anda supaya paham, itu begitu tuh, dimaafkan itu. Jadi ditulis 50 kesalahan kita antara Jum'ah dengan Jum'ah. Nanti dihisab lagi Jum'ah terakhir itu. Set 50 nih. Dilihat apa? Oh, salawat, kurangin. Oh, baik kepada orang tua, oh, kurangin. Oh, ini baik kepada istrinya, kurangin. Oh, ini kawin lagi, bagus kalau mampu. Gitu. Ya, dapat ganjaran semua. Kalau itu amalan yang dibolehkan oleh syariat. Ya. Ya. Baik. Kemudian wa minha, ini panjang hadisnya nih, ya. Kita simpulkan saja. Mari saudara-saudara, jadikan hari Jumat hari yang istimewa. Jangan disamakan dengan hari-hari yang lain. Bagi orang Islam nih, yang punya iman kepada Allah, yang iman kepada Rasulullah, yang mau mendengarkan kalam ulama, muliakan itu hari Jumat. Anda harus punya amalan yang melebihi di hari-hari yang lain dalam segala hal. Misal
Bang Ajis tiap hari sedekah 100. Karena ini malam Jumat atau hari Jumat 200 atau 150. Atau barangkali sedekah, sholawat sunnahnya dibanyakan, sholawatnya dibanyakan. Yang nggak pakai sedekah nih, sholawatnya dibanyakan tadi, ya, sholat sunnahnya dibanyakan. Kita banyak sholat sunnah biasa. Terus silaturahmi kepada orang tua dan seterusnya kan amal ini banyak saudara-saudara. Ya, amal ini banyak. Satu dan lain orang, lain-lain kemampuan untuk beramalnya. Oleh karena itu Allah ciptakan pintu amal kan banyak. Saya bisa baca sholawat banyak, belum tentu fulan bisa baca. Saya bisa baca Quran banyak, belum tentu dia bisa baca. Tapi yang tidak bisa baca itu dia bisa sedekah banyak. Yang tadi baca nggak bisa deh. Oh, ini fulan bisa menolong orang. Oh, ini yang bisa ngaji tapi nggak bisa nolong orang. Semua kan punya keistimewaan. Jadi semua diberi oleh Allah SWT. Oleh karena itu niatnya dengan niat yang baik. Innamal a'malu bin niat. Khususkan yaumul Jum'ah untuk amalan kita ditambah, khususnya amalan untuk akhirat kita tambah tuh. Ya, berupa apa saja terserah. Yang penting yang diridhoi oleh Allah SWT. Yang jelas di sini baca surat Kahfi, surat Yasin, sholawat, sedekah, ya, mau baca burdah kayak baca burdah terserah. Ya, yang penting dilebihkan dari hari yang biasa. Dan kalau umpamanya Anda orang-orang bisnis, usahakan sedapat mungkin kalau bisa Jumat itu libur, jangan hari Minggu liburnya. Libur itu Minggu itu punya Nasrani, Sabtu punya Yahudi. Kalau kita punya apa? Jumat. Mereka nggak dapat tuh Jumat. Jumat ini buat kita. Ya, kalau bukan Islam, orang Islam yang memuliakan hari Jumat, mau suruh siapa yang memuliakan? Kita mau suruh Yahudi, Nasrani, nggak mungkin. Dia ingin kita hancur, dia ingin kita rusak, dia ingin kita nggak ada. Padahal Islam ngeganggu siapa coba? Semua orang merangi, nyalain teroris ini itu. Apa yang dilakukan oleh umat Islam? Berontak tidak, ganggu orang lain nggak boleh, ganggu agama lain nggak boleh, menghinakan agama lain tidak boleh, menghinakan Tuhan agama lain nggak boleh. Apa ini? Tapi kenapa? Hah? Selalu ini Islam, teroris Islam, salah Islam, jahat Islam, pembunuh Islam. Padahal betapa banyak pembunuhan yang dilakukan oleh orang kafir. Lihat di Palestina sampai ini hari. Lihat di Myanmar, lihat di India, lihat di negeri lain. Korbannya siapa? Orang Islam, tapi nggak ada yang ngomong. Kalau orang Islam yang mati, orang Islam yang dibunuh, orang Islam yang dihancurkan, nggak ada yang ngomong, orang semua biasa. Nggak ada artinya buat dia Islam. Tapi kalau satu aja orang kafir yang mati, rame semua. Kenapa ini begini? Ada tanda kutip. Saya nggak bilang tanda kutip, ada tanda tanya. Apa jawabnya? Hati Anda yang bisa jawab. Hati orang yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah, bisa jawab. Oh, ini sebabnya. Allah sudah memfirmankan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang di luar Islam itu tidak akan ridho kepada Islam maju. Nggak senang orang sholat, nggak senang orang hadap kiblat, nggak senang orang haji, nggak senang juga orang haji isya nggak berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih saya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana bi dinina ma'adil qutri unta wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syun wa aqirra bir ridha minkal uyun واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.